Itu enggak ada kah Dede? Kita pakai itu. Kita terbalik. Ini. Oh. Tes 1 2. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan masih berhubungan dengan syarat la ilaha illallah yang keenam. Pada malam yang lalu kita sudah bahas tentang syarat yang keenam, yaitu ikhlas, lawan dari kesyirikan. Kita akan menyambung yang berhubungan dengan pembatal yang keenam, syarat yang keenam dari la ilaha illallah. Faslun wadiddul ikhlas asyirik. Sekarang kebalikannya. Lawan daripada keikhlasan adalah syirik. Ya, tentu lawan dari keikhlasan adalah syirik. Syirik lawannya ikhlas. Di sini penulis ingin menyampaikan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang sebuah gambaran tentang begitu mengerikan orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama, di sini tentang gambaran Allah Subhanahu Wa Taala, konsekuensi dari pelaku kesyirikan. Itu dengan sebuah gambaran yang kalau kita melihat sangat-sangat ya mengerikan kalau itu terjadi. Misalkan yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahin." Jadi yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan itu kata Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seperti dia dilempar atau dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau dia dibawa oleh angin menuju ke tempat yang sangat jauh. Nah, itu gambaran orang yang melakukan syirik. Itu sangat mengerikan ya, seperti orang yang jatuh dari langit. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampunkan orang yang melakukan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang yang melakukan kesyirikan dan mengampunkan dosa selain kesyirikan. Nah, di sini jelas ya bahwa orang yang melakukan syirik itu tidak diampunkan dosanya, kecuali selain syirik diampunkan. Kemudian sambungan ayat menunjukkan tentang pelaku kesyirikan, ancamannya adalah melakukan dosa yang sangat besar. Man yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar, membuat dosa yang sangat besar. Berarti apa? Pelaku kesyirikan itu ya melakukan dosa yang paling besar. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang melakukan kesyirikan itu dia melakukan atau jatuh dalam kesesatan yang sangat jauh. Allah katakan, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, dia telah jatuh dalam kesesatan yang sangat jauh. Tuh, yang keempat. Yang kelima, Allah gambarkan ya tentang orang yang melakukan kesyirikan, Allah ancam haram surga untuknya dan tempatnya adalah di neraka. Allah katakan faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan dan tempatnya adalah neraka. Ya, tempatnya adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar. Tidak ada tempat, ya tidak ada ya pertolongan untuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang zalim kepada Allah. Nah, ini ngeri ancamannya. Ya, diharamkan surga atasnya. Kemudian yang keenam, Allah melarang orang melakukan kesyirikan secara umum. Ini ancaman juga dan perintah Allah dalam mentauhidkannya. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Ini jelas larangan Allah, tidak boleh melakukan syirik. Kemudian di dalam surat Ghafir, ya, surat Ghafir ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdah kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir." Yang demikian itu karena ketika Allah ya diseru semata kalian ingkar. Ya, kalian ingkar. Dan tetapi kalau Allah disekutukan, kalian beriman. Sesungguhnya hukum yang tinggi, yang besar itu milik Allah. Nah, di sini ciri-ciri yang Allah gambarkan, orang-orang musyrik itu kalau diperintahkan beribadah kepada Allah, kufur dia. Ya, tapi kalau disuruh melakukan syirik, dia beriman. Ya, dia melakukannya. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dan hukum itu milik Allah. Nah, salah satu mentauhidkan Allah adalah kita harus meyakini hukum adalah hukum milik Allah. Jadi Allah itu punya nama dan sifat Al-Hakam, yaitu sang pemilik hukum. Berarti dia ingin hukum itu harus menggunakan hukum Allah, yaitu syariat Allah. Salah satu bentuk mentauhidkan Allah adalah kita berhukum dengan hukum Allah. Jangan kita meninggalkan hukum-hukum Allah, yaitu syariat Islam. Jadi bagaimanapun ucapan seorang hamba, perbuatan hamba itu tidak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yusyriku fi hukmihi, jangan mensekutukan Allah di dalam hukumnya.
Kenapa? Karena hukum itu milik Allah. Nah, ini bagian termasuk tauhid, uluhiyah dan rububiyah, semua sifat, yaitu berhukum dengan hukum Allah. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim." Nah, di sini gambaran Allah, kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Nah, ini kesyirikan adalah kezaliman besar. Allah katakan, "La tusyrik billah." Jangan sekutukan Allah. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah gambarkan orang yang melakukan syirik hancur lebur semua amalannya. Ya, amalannya hancur lebur. Ya. Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka hancur lebur semua amalan. Nah, ini mengerikan. Bahwa orang yang melakukan kesyirikan, Allah ancam dia hancur lebur semua amalannya. Bahkan Rasulullah SAW itu diancam juga oleh Allah kalau melakukan kesyirikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah katakan, walaqad uhiya wa ilal ladzi wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan diwahyukan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, seandainya kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, maka hancur leburlah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan jadilah engkau orang yang merugi. Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambin a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, di sini asar ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang dosa yang paling besar, Rasulullah katakan syirik. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu tandingan sementara ya Dia telah menciptakan kamu. Nah, di sini kan jelas tentang bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ini banyak ini kengerian-kengerian tentang ancaman-ancaman. Jadi wajar kalau syirik itu membatalkan la ilaha illallah. Kita lihat ancaman-ancamannya. Ya, banyak sekali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masayidi Syaitan, jilid 2 halaman 304 305. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, asyirku a'zamu zulmi li'anna al-musyrik wada'a al-ibadata fi ghairi mawdi'iha. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, karena seorang yang musyrik, dia adalah hakikatnya meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Jadi itulah musyrik, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Nah, jadi dia adalah kezaliman yang paling besar. Karena ibadah itu dia tempatkan bukan pada tempatnya. Mestinya kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, syirik itu adalah larangan Allah yang paling besar, yang paling tinggi itu syirik. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Risalah Ushulus Salasa, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah Allah yang paling besar tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadati, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah. Wa a'zamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu perintah Allah atau larangan Allah yang paling besar itu adalah syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah.
Di samping dia beribadah kepada Allah. Kemudian hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab syahadat dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Salasan, sampai 3 kali. Rasulullah katakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Rasulullah jawab, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Itu ya, larangan Allah yang paling besar, dosa Allah yang paling besar. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghni syuraka an syirk, man amila asyraka fima ghairi taraktuhu wa syirkahu. Nah, ancaman Allah selanjutnya, pelaku kesyirikan itu Allah akan tinggalkan dia. Kesyirikannya juga dia akan ditinggalkan oleh Allah. Jadi Allah katakan dalam hadis ini, aku itu tidak butuh kesyirikan. Barang siapa yang beramal lalu dia sekutukan antara aku dengan selainku, taraktu, aku tinggalkan dia, wa taraktu syirkahu, dan aku tinggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Berarti jelas di sini yang ke-12, begitu hal yang mengerikan dari kesyirikan adalah Allah akan tinggalkan pelaku kesyirikan, termasuk kesyirikannya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, Kitabur Raqa'iq dari sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajli rahimahullah taala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yusammi'u yusammi'u Allah bih, wa man yura'i Allah bih. Barang siapa yang dia beramal ingin minta didengarkan orang lain, maka nanti Allah akan bongkar aibnya. Allah akan bongkar hakikatnya. Dan barang siapa ingin dilihat amalnya, maka nanti Allah akan perlihatkan juga hakikat dirinya. Nah, di sini apa? Tentang beramal ingin didengar. Tentang seorang beramal ingin menampakkan orang lain, nanti Allah akan bongkar hakikatnya. Nah, di sini ada apa yang ingin dibicarakan? Unsur yang namanya syirik, riya, sum'ah. Ya. Kemudian yang kelima, dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fa hadza na'ilatun insyaallah man mat min ummati la yusyriku billahi syai'an. Nah, Rasulullah katakan setiap nabi itu ada doa yang sangat mustajab, dan setiap mereka menggunakan doa tersebut, dan aku ya menyimpan doa ini untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat, di mana umat ini akan mendapatkan syafaat jika Allah menghendaki, tetapi dengan syarat la yusyriku billahi syai'an, selama dia tidak menyekutukan Allah. Artinya apa ancaman Allah? Syafaat itu tidak akan pernah dapat kalau dia syirik. Akan dapat dari Rasulullah kalau dia tidak melakukan kesyirikan. Ini jadi ngeri. Tidak akan dapat syafaat Nabi kalau orang melakukan kesyirikan. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-muslimu man wahhadallah bi af'alihi subhanahu wa af'alihi bi nafsihi, wal musyriku alladhi yuwahhidu Allah bi af'alihi wa yusyriku bi af'alihi bi nafsihi. Jadi yang namanya seorang muslim itu, Pak, dia mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Jadi gini, mentauhidkan Allah yaitu mentauhidkan perbuatan Allah, berarti Allah punya sifat berbuat ya. Iya. Allah Maha mengatur alam semesta. Allah turun dari langit dari langit, dari ars ke langit dunia. Kemudian Allah memberikan rezeki.
Allah menciptakan, itu perbuatan. Berarti kita esakan Allah dengan perbuatannya. Itu namanya mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, seorang muslim harus begitu. Kemudian yang kedua, mengesakan Allah melalui perbuatan si hamba itu sendiri. Misalkan sholat, zakat, puasa, doa, itu adalah perbuatan hamba dalam mengesakan Allah. Dengan apa perbuatannya? Contoh, ketika seorang beribadah kepada Allah dengan perbuatannya, dengan lisannya, demi mengesakan Allah, maka dia mengesakan Allah melalui perbuatan si hamba itu sendiri. Itu yang disebut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau musyrik itu yuwahidullah bi af'ali subhana. Kalau pelaku syirik itu mengesakan Allah, ya, menunggalkan Allah dengan wal musyrikul ladzi yuwahidullah bi af'alihi subhana wa yusyriku bi af'alihi. Nah, seorang musyrik dia apa namanya? Nah, seorang musyrik ini kayaknya salah ini. Oh iya, jadi seorang musyrik dia mengesakan Allah dengan perbuatan Allah, ya, mengesakan dengan melalui perbuatan Allah. Tapi di samping itu dia juga mengesakan Allah dengan perbuatan dia juga, gitu. Ngerti kan? Berarti ada persekutuan. Nah, demikian juga dia mengesakan Allah dengan perbuatan dia, dia mensekutukan Allah dengan perbuatan dia juga. Berarti ada persekutuan. Kalau seorang muwahhid mengesakan Allah dengan perbuatan Allah, Allah dalam arti dia meyakini Allah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, itu kan perbuatan Allah, dia esakan. Nggak ada yang lain. Terus ketika dia sholat, ketika dia berpuasa, dia zakat, itu untuk Allah. Nah, berarti dia esakan Allah dengan perbuatan dia gitu. Nah, kalau musyrik sama, ada unsur itunya juga, tetapi dia sekutukan gitu dengan selainnya. Apakah Allah menciptakan? Nah, makhluk ini juga menciptakan. Keyakinannya begitu. Misalkan Allah menciptakan, maka wali kutub juga ikut berperan menciptakan. Nah, itu namanya musyrik. Dia sekutukan Allah, dia esakan Allah dengan perbuatan Allah, tapi dia sekutukan Allah dengan perbuatan selainnya gitu. Sama, dia juga mengesakan Allah melalui perbuatannya. Dia sholat untuk Allah, dia zakat untuk Allah. Tapi di sisi lain, dia juga sholat untuk wali, doa juga untuk wali. Jadi dia sekutukan. Itu musyrik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Ad-Durarus Saniyah jilid 1 halaman 62. Wasyirku nau'an. Syirik itu ada dua. Syirik itu ada dua. Yang pertama akbar, yang kedua asghar. Yang pertama adalah syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Ammal akbaru fahuwa sarful ibadati li ghairillah. Nah, syirik akbar adalah dia memalingkan ibadah kepada selainnya. Nah, contoh, ya, berdoa itu mestinya ditujukan kepada Allah, tetapi dia palingkan kepada wali yang ada di kubur gitu. Orang yang sudah mati dia ada kubur. Dia palingkan doanya kepada orang yang sudah mati. Nah, itu syirik akbar. Nah, bagaimana? Hadzal ladzi la yaghfirullah. Nah, ini tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Banyak Pak ya, kuburan wali, ada waktu-waktu tertentu datang berdoa di sana,
dengan alasan tawasul. Tawasul yang mengandung kesyirikan. Nah, tujuannya adalah sorful ibadah li ghairillah. Memotong hewan untuk penunggu kebun. Kemudian memotong ayam untuk supaya penjaga kolam di samping rumahnya tidak mengganggu. Dan seterusnya. Itu namanya pemalingan ibadah kepada selain Allah. Dan pelakunya tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari kiamat itu tidak akan diampunkan. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 48? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampunkan orang yang melakukan kesyirikan dan mengampunkan selainnya. Ya. Faman mata 'ala syirk fa huwa khalidun mukhalladun finnar. Ya, jadi barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat, maka dia kekal dalam neraka. Wa hadza naw' minasyirik. Jadi siapa yang mati dalam keadaan syirik, dia kekal dalam neraka. Wa hadza naw' minasyirik wa rasailihi katsiratun wa anwa'uhu muta'addidatun wa subuluhu mutanawwi'ah. Nah, jenis syirik itu perantara-perantaranya banyak. Ya, syirik itu perantara-perantaranya banyak. Jenis-jenisnya bermacam-macam. Jalan menuju kesyirikan juga bervariatif. Jadi banyak sekali ya. Misalkan mislus sujudi li ghairillah. Contoh sujud untuk kepada selain Allah, ini syirik. Wa talabul qada'il hawaid min ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah. Nah, contoh meminta kebutuhan, meminta pertolongan, meminta keselamatan misalkan kepada makhluk selain Allah yang tidak mampu dilakukan makhluk kecuali Allah. Nah, itu syirik. Misalkan seorang berdoa atau meminta diselamatkan dari segala kesulitan kepada selain Allah, kepada pemilik kuburan atau pemilik penghuni lembah atau penghuni kebun atau penjaga hutan gitu. Supaya dia selamat. Sementara para penjaga-penjaga yang dia yakini itu tidak mampu untuk bisa menyelamatkan dia, mematikan dan menghidupkan dia, mendatangkan rezeki dan tidak bisa. Kecuali Allah. Nah, kalau dia meminta kepada makhluk yang tidak mampu melakukan kecuali Allah, itu sudah kaedahnya dia melakukan syirik. Namanya talabu qada'il hawaid. Meminta dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah. Fima la yaqduru alaihi illallah. Sementara makhluk yang dia pinta itu tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Nah, contoh misalkan saya minta, Pak Tio, itu tolong ambilkan tas. Bisa enggak Pak Tio? Bisa kan? Berarti mampu Pak Tio. Pak Nasution, kebetulan misalkan ada pulpen saya minta tolong Pak Nasution, pulpennya bisa enggak diantarkan ke rumah saya? Bisa kan? Bisa, berarti itu bukan syirik. Ya. Tapi misalkan Pak Nasution, tolong hilangkan kesulitan saya. Nah, tidak bisa kan? Berarti kita meminta sesuatu yang tidak mampu untuk melakukannya, itu syirik. Contoh, datang ke kuburan wali, ya wali, tolong berikan kehamilan istri saya, engkau wali, bisa sampaikan ke Allah. Dan seterusnya. Nah, itu syirik. Kenapa? Tidak bisa dia melakukannya kecuali Allah. Berarti dia meminta kebutuhannya kepada selain Allah yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Berarti salah alamat. Ya. Wan nadhru li ghairillah. Bernazar kepada selain Allah. Nah, nazar tadi, seorang wanita yang dia ingin punya anak, sudah nikah puluhan tahun tidak punya anak, datang ke kuburan orang-orang yang dianggap alim. Coba pergi ke kuburan sana. Orang alim, bernazarlah kamu di sana supaya
mendapatkan anak, nazar dia, ya Syekh Fulan, ya Alim Fulan, ya seandainya aku punya anak, aku akan potong kambing 100 ekor untuk anak yatim piatu. Wah, itu yatim piatu lagi kan. Ya, dia udah bernazar, tapi nazarnya ke siapa tuh? Kepada selain Allah. Tahun depan hamil istrinya. Benar kan? Dia benar kan, makin kuat cerita itu disampaikan ke mana-mana. Begitu. Wa talabul madad wal aun minal amwat wa du'aihim. Nah, termasuk meminta dihilangkan kesulitan. Nah, biasa diucapkan madad madad ya Rasulullah, madad madad ya Rasulullah. Bahkan dinyanyikan, dinasihatkan, madad madad ya Rasulullah, madad madad ya Rasulullah. Minta ke Rasulullah supaya dihilangkan kesulitan, ditenangkan hatinya. Ini kesyirikan, karena Rasulullah sudah mati, tidak bisa melakukan. Yang bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa menghilangkan kesedihan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sering diucapkan. Ya. Atau berdoa kepada mereka, wa'tiqadu daf'id dur wa jalbin naf'i fi ghairillah, dan keyakinan bahwa yang menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat itu kepada selain Allah. Misalnya minta ke wali kutub, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, karena dia bisa berperan serta untuk menurunkan hujan, berperan serta untuk bersama Allah dalam mengatur alam semesta. Waduh, ini syiriknya dalam rububiyah. Ya. Wa ghairu dzalika min al-ibadati allati la takunu illa lillah, dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak bisa diberikan kecuali hanya untuk Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah faqad asyraka ma'ahu ghairihi. Jadi barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan bersama Allah. Berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah syirik. Dan begitu banyaknya Pak di negeri kita orang-orang yang melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah kesyirikan, terutama di kuburan. Hampir setiap momen-momen waktu-waktu tertentu. Bahkan dibungkus dengan budaya lokal, budaya istilahnya dengan kearifan lokal dan seterusnya. Dan bahkan ya didukung oleh sebagian pemerintah, sebagian instansi. Ini tidak boleh, harus dijelaskan. Nah, ini menunjukkan jauhnya mereka dari ilmu agama, jauhnya mereka dari akidah Islam, jauhnya mereka dari tauhid. Nah, perlulah belajar untuk itu, bahkan wajib belajar tauhid. Itu syirik akbar. Ammal asgaru, yang kedua adalah syirik asgar. Fahuwa akbarul kabair. Syirik asgar itu adalah, ya, dia adalah dosa yang paling, dosa besar. Jadi syirik asgar dosa besar, tapi derajatnya tidak sampai dengan syirik akbar. Wa sahibuhu tahta masyiatillah yaumal qiyamah, dan pelakunya itu di atas kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, ya dia diampunkan. Kalau tidak, dia masuk neraka lama. Hanya Allah yang tahu. Akan keluar, tapi lama. Beda kan dengan syirik akbar. Mukhalladun finnar, kekal dalam neraka. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Kayasiru riya wa sum'ah. Itu bagaimana syirik akbar? Riya yang tipis, sum'ah. Kalau amalan itu ingin dilihat orang, kalau sedekah itu ingin didengar orang, supaya orang tahu. Nah, ini termasuk riya. Ini riya kecil ya. Wal halfu bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama demi Muhammad. Itu sering Pak ya. Demi Muhammad Pak. Dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad. Itu syirik kecil. Bisa jadi syirik besar, tergantung keyakinannya. Kalau dia mengatakan nama itu betul-betul yang bisa mewujudkan, jadi syirik besar. Tapi kebanyakan orang menyebut itu hanya takzim, pengagungan kepada Nabi Muhammad, jatuhlah kepada syirik kecil. Demi Rasulullah, demi Nabi Muhammad.
demi bapak dan ibuku, gitu. Itu bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh, itu syirik. Kalau kita bersumpah, itu artinya kita menegaskan bahwa apa yang kita ucapkan benar, dan supaya orang percaya kita sebut nama yang agung, ya, nama Allah. Nah, berarti sumpah itu harus menyebut nama Allah. Wa nisbatul fadli li ghairillah. Kemudian menyandarkan keutamaan kepada selain Allah. Nah, itu juga tidak boleh, termasuk syirik kecil. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. Ya, mencari popularitas, mencari ya macam-macam, ya, beribadah supaya terkenal, bukan ya lillahi ta'ala. Baik, saya rasa itu pertemuan hari ini. Alhamdulillah, syarat la ilaha illallah yang keenam, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lawannya adalah syirik. Itu sudah kita jelaskan dalil-dalilnya pertemuan semalam, dan hadis-hadisnya dan penjelasannya kenapa dia menjadi batal la ilaha illallahnya kalau tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian pada subuh yang hari ini adalah penekanan bahwasanya lawan dari ikhlas adalah syirik. Kenapa la ilaha illallah itu menjadi batal? Ternyata kita lihat bahayanya orang yang melakukan syirik dari ayat-ayat Al-Quran, mulai dari seperti jatuh dari langit disambar burung, bayangkan sampai begitu, atau dibawa angin di tempat yang jauh, kemudian tidak diampunkan dosa-dosanya, dan dia termasuk pelaku dosa yang sangat besar. Allah haramkan surga bagi pelaku syirik dan tempatnya di neraka, dan dia termasuk orang yang sesat, yang sesat-sesatnya. Ya, kemudian ya ciri-ciri mereka melakukan itu adalah termasuk kezaliman yang paling besar, dan hancur lebur semua amalan mereka, termasuk merugi, ya, dan larangan yang terbesar. Jadi wajar syirik ini menjadi dosa yang paling besar, larangan Allah yang paling besar, dan konsekuensinya juga besar bagi pelakunya. Itu ya musyrikun kafirun fi dunia atau fil akhirah, bahkan bisa kekal dalam neraka. Ya. Beda dengan yang kedua, syirik kecil. Adapun syirik kecil adalah dia di atas kehendak Allah. Allah ingin azab, diazab. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah akan ampunkan. Tetapi dudukannya di bawah syirik akbar. Demikianlah jamaah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap istiqomah dan selalu sabar kita mempelajari agama ini biar kita runut dan menjadi kuat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.